Umar bin Khattab adalah salah seorang pemimpin besar dalam sejarah Islam yang dikenal dengan ketegasan, keberanian, dan keadilannya. Pada masa kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam meluas dengan sangat pesat, hukum ditegakkan dengan tegas, serta kesejahteraan rakyat diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Namun, sebagaimana setiap manusia, beliau pun akhirnya dipanggil kembali kepada Sang Pencipta dengan cara yang penuh peristiwa, menggetarkan hati. Kejadian itu bermula pada suatu pagi ketika Umar bin Khattab memimpin sholat subuh di masjid. Suasana saat itu penuh ketenangan. Jamaah berdiri berbaris rapat mengikuti imam mereka yang dicintai. Umar maju ke depan untuk mengimami sholat sebagaimana biasanya. Namun, di antara barisan jamaah ternyata ada seorang musuh yang menyimpan dendam. Orang itu bernama Abu Lu'lu'ah, seorang budak yang berasal dari Persia. Ia menyimpan amarah mendalam karena merasa tertekan oleh aturan yang berlaku di bawah pemerintahan Umar. Ketika sholat dimulai, Abu Lu'lu'ah mendekat membawa sebuah pisau bermata dua yang telah ia racuni. Dengan cepat dan tanpa belas kasihan, ia menikam Umar beberapa kali. Darah mengalir dari tubuh sang khalifah, sementara jamaah terkejut dan panik. Meski tubuhnya terasa sakit yang luar biasa, Umar tetap berusaha menenangkan jamaah agar sholat tetap diteruskan. Beliau digantikan oleh salah seorang makmum untuk menyelesaikan sholat, sementara tubuhnya yang terluka segera dipapah keluar. Setelah itu, Umar dibaringkan di rumahnya dengan luka parah yang terus mengeluarkan darah. Para sahabat besar berkumpul di sekitar beliau dengan perasaan duka mendalam. Umar menyadari bahwa ajalnya semakin dekat, namun tidak ada rasa takut dalam dirinya. Beliau justru banyak mengucapkan doa dan meminta agar umat Islam tetap dijaga setelah kepergiannya. Salah satu permintaan terakhir Umar adalah agar ia dapat dimakamkan di samping makam sahabatnya yang paling dicintai, yaitu Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Maka utusan dikirim kepada Aisyah, istri Nabi Muhammad, untuk memohon izin. Dengan hati yang penuh belas kasih, Aisyah mengizinkan Umar dimakamkan di samping Nabi dan ayahnya. Mendengar kabar itu, Umar menangis haru karena merasa doanya dikabulkan oleh Allah. Hari-hari terakhir Umar dipenuhi dengan nasihat kepada umatnya. Beliau mengingatkan tentang amanah besar yang harus dijaga, tentang pentingnya keadilan, dan tentang ketakwaan kepada Allah. Tidak ada rasa gundah dalam ucapannya, seakan beliau telah benar-benar siap meninggalkan dunia ini. Akhirnya, setelah beberapa hari menahan sakit akibat tusukan beracun itu, Umar menghembuskan napas terakhirnya. Suasana Madinah diliputi duka yang sangat dalam. Semua orang merasakan kehilangan besar atas wafatnya seorang pemimpin yang adil, berani, dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Jenazahnya kemudian dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad dan Abu Bakar, sesuai dengan harapannya. Kisah wafatnya Umar bin Khattab menjadi pelajaran besar tentang keberanian menghadapi ajal, keteguhan dalam memegang amanah, serta cinta kepada kebenaran hingga akhir hayat. Ia meninggalkan warisan kepemimpinan yang selalu dikenang sepanjang sejarah, dan hingga kini nama Umar bin Khattab masih disebut-sebut sebagai salah satu pemimpin terbaik yang pernah ada. Setelah Umar bin Khattab wafat, suasana Madinah benar-benar berubah menjadi lautan kesedihan. Tangisan terdengar dari berbagai penjuru rumah. Para sahabat yang pernah berjuang bersama beliau merasa seakan kehilangan seorang ayah yang selalu melindungi, menegur dengan kasih, sekaligus mengajarkan arti keberanian dalam hidup. Tidak hanya keluarga dan sahabat dekat, rakyat biasa pun ikut merasakan kehilangan mendalam, sebab Umar dikenal sangat dekat dengan mereka, sering berkeliling di malam hari untuk memastikan tidak ada satupun rakyatnya yang lapar atau menderita. Pemakaman Umar dilaksanakan dengan penuh khidmat. Jenazahnya dimandikan dan dikafani dengan penuh kehati-hatian, lalu disolatkan oleh kaum muslimin dengan isak tangis yang sulit dibendung. Setelah itu, tubuh Umar diusung menuju pemakaman Rasulullah, tempat di mana Nabi Muhammad dan Abu Bakar sudah dimakamkan. Hati semua orang bergetar menyaksikan momen itu, karena mereka tahu Umar
telah mendapatkan tempat peristirahatan yang paling mulia di samping dua sosok yang paling ia cintai sepanjang hidupnya. Ketika liang lahat digali, para sahabat yang ikut mempersiapkan pemakaman tidak kuasa menahan air mata. Mereka teringat masa-masa ketika Umar begitu tegas menegakkan hukum Allah, membela yang lemah, dan mengingatkan umat untuk selalu istiqomah. Saat jenazah diturunkan, terdengar doa-doa tulus yang dipanjatkan agar Umar diterima di sisi Allah dengan kedudukan yang tinggi. Wafatnya Umar juga menandai berakhirnya salah satu periode paling gemilang dalam sejarah pemerintahan Islam. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam terbentang luas hingga meliputi Persia, Syam, dan sebagian besar wilayah Mesir. Sistem administrasi pemerintahan diperkuat, Baitul Mal dikelola dengan rapi, dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Semua itu membuat Umar dikenang sebagai pemimpin yang luar biasa, yang keadilannya bahkan menjadi cerita turun-temurun di luar kalangan umat Islam. Namun, di balik segala keberhasilan itu, Umar meninggalkan pesan bahwa kepemimpinan bukanlah soal kekuasaan atau kehormatan, melainkan sebuah amanah besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kata-kata terakhirnya yang berisi nasihat, doa, dan pengakuan bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang penuh kekurangan, semakin menambah rasa hormat dan cinta umat kepadanya. Madinah pasca wafatnya Umar memang diliputi duka, tetapi warisan ajaran dan keteladanan beliau tetap hidup di hati umat Islam. Nama Umar bin Khattab terus disebut sebagai simbol keberanian, keadilan, dan keteguhan iman. Hingga kini, setiap orang yang membaca sejarahnya akan merasakan betapa besar jasa seorang khalifah yang wafat dalam keadaan syahid itu. Setelah prosesi pemakaman selesai dan tanah merah menutupi liang lahat Umar bin Khattab, kaum muslimin masih berdiri terdiam. Seolah-olah mereka belum sanggup menerima kenyataan bahwa sosok yang selama ini menjadi pelindung umat, penegak keadilan, dan penggetar hati musuh, kini telah tiada. Beberapa sahabat yang dekat dengan beliau menundukkan kepala, mengingat kembali kisah hidupnya yang penuh pengorbanan sejak pertama kali masuk Islam hingga saat wafatnya. Banyak orang mengatakan bahwa wafatnya Umar bukan sekadar kehilangan seorang pemimpin, tetapi juga hilangnya sebuah benteng kokoh yang menjaga umat dari perpecahan dan kelemahan. Umar dikenal sebagai sosok yang berani menegur siapapun, bahkan para pejabat tinggi, bila mereka menyalahi aturan. Namun, ketegasannya selalu dibalut dengan keikhlasan dan rasa takut kepada Allah. Inilah yang membuat rakyat mencintainya dan musuh-musuh segan kepadanya. Setelah Umar wafat, para sahabat berkumpul untuk bermusyawarah mengenai siapa yang akan menjadi khalifah berikutnya. Umar sendiri sebelum meninggal telah membentuk sebuah dewan syura yang terdiri dari beberapa sahabat utama. Ia tidak menunjuk seorang pengganti secara langsung, karena Umar ingin agar umat Islam memilih pemimpin dengan cara musyawarah yang adil. Dari sinilah kemudian muncul keputusan yang mengantarkan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Walaupun tongkat kepemimpinan berpindah, pengaruh Umar tetap membekas sangat dalam. Kebijakan-kebijakannya dijadikan landasan dan inspirasinya terus diikuti oleh para pemimpin setelahnya. Banyak aturan yang ia terapkan, seperti pencatatan administrasi negara, pembagian wilayah, hingga perhatian besar terhadap kesejahteraan rakyat yang kemudian menjadi fondasi bagi peradaban Islam berikutnya. Wafatnya Umar juga menjadi pengingat bahwa tidak ada seorang pun, betapapun mulianya, yang abadi di dunia. Setiap manusia akan menghadapi ajal, dan yang tersisa hanyalah amal serta warisan kebaikan. Umar meninggalkan contoh bagaimana seorang pemimpin seharusnya hidup: sederhana, adil, penuh tanggung jawab, dan
selalu takut kepada Allah. Hari-hari setelah kepergiannya dipenuhi dengan cerita-cerita dari rakyat kecil. Ada yang mengenang saat Umar memikul gandum di malam hari untuk seorang ibu yang lapar bersama anak-anaknya. Ada pula yang bercerita bagaimana beliau rela tidak tidur demi menjaga kota Madinah dari kemungkinan bahaya. Semua kisah itu semakin menguatkan keyakinan umat bahwa Umar adalah sosok pemimpin yang mendekati teladan sejati. Dengan demikian, wafatnya Umar bin Khattab bukanlah akhir dari perjalanan hidupnya, melainkan awal dari sebuah warisan besar yang terus dikenang sepanjang masa. Namanya hidup dalam sejarah Islam bukan hanya sebagai khalifah kedua, melainkan sebagai simbol keadilan dan keberanian yang akan selalu dijadikan panutan. Setelah Umar bin Khattab dimakamkan, kehidupan umat Islam memasuki babak baru. Kehilangan beliau terasa bukan hanya pada sisi kepemimpinan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Banyak orang yang sebelumnya merasa aman di bawah pengawasan Umar, kini merasakan seolah-olah perlindungan itu sirna. Beliau adalah sosok yang tidak pernah membiarkan satu malam pun berlalu tanpa memastikan keadaan umatnya. Ketika lapar menimpa rakyat kecil, Umar turun tangan sendiri. Ketika ada perbedaan dalam hukum, Umar mengambil keputusan dengan penuh keberanian dan keadilan. Kini semua itu tinggal kenangan yang diceritakan dari mulut ke mulut. Seiring berjalannya waktu, kisah wafatnya Umar tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi pengingat besar bagi para pemimpin setelahnya. Banyak khalifah yang datang kemudian menjadikan Umar sebagai teladan. Mereka belajar bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya diukur dari luasnya wilayah kekuasaan atau banyaknya kemenangan perang, melainkan dari bagaimana seorang pemimpin mampu melindungi yang lemah, menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, dan selalu merasa dirinya kecil di hadapan Allah. Rakyat pun tidak pernah bosan menceritakan kembali sikap Umar di hari-hari terakhirnya. Mereka kagum bagaimana Umar, meski tubuhnya penuh luka dan rasa sakit yang hebat, masih memikirkan nasib umat dan masa depan pemerintahan. Bahkan menjelang ajal, beliau tidak mengizinkan dirinya dimakamkan di samping Nabi Muhammad tanpa izin dari Aisyah. Itu menunjukkan kerendahan hatinya yang begitu mendalam, seakan beliau tidak pernah merasa dirinya pantas berada di posisi yang tinggi. Dari wafatnya Umar, umat Islam juga belajar bahwa sebuah kepemimpinan adalah amanah yang berat. Umar sendiri sering mengatakan bahwa seandainya ada seekor hewan yang terperosok di jalanan Irak karena jalanan tidak rata, maka ia merasa akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Rasa takut dan tanggung jawab itu melekat dalam dirinya sampai akhir hayat. Inilah sebabnya umat Islam selalu mengenangnya dengan penuh hormat dan rasa cinta. Kisah wafatnya Umar akhirnya tidak hanya menjadi catatan sejarah, melainkan juga menjadi cermin untuk setiap generasi bahwa kemuliaan bukanlah karena harta, kedudukan, atau kekuatan semata, melainkan karena keteguhan hati dalam menegakkan kebenaran, keberanian dalam menghadapi kesalahan, dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Madinah setelah Umar memang kehilangan cahaya seorang pemimpin besar, tetapi cahaya itu tidak padam sama sekali. Ia justru berpindah menjadi pelajaran yang abadi bagi siapa saja yang ingin memahami arti sejati dari tanggung jawab dan keadilan. Dengan begitu, Umar bin Khattab tetap hidup dalam hati setiap muslim, meski jasadnya telah beristirahat di samping Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Seiring waktu berjalan, cerita tentang Umar bin Khattab terus diwariskan dari generasi ke generasi. Para ulama, guru, dan orang tua sering menceritakan kembali bagaimana Umar hidup dan bagaimana ia wafat, agar umat tidak melupakan teladan besar yang pernah hadir di tengah mereka. Nama Umar menjadi simbol keadilan, sehingga ketika orang berbicara tentang seorang pemimpin yang benar-benar memperhatikan rakyat, yang disebut pertama kali
adalah Umar bin Khattab. Wafatnya Umar juga memberikan pelajaran bahwa seorang pemimpin tidak boleh takut kehilangan kedudukan. Umar telah membuktikan bahwa yang ia pikirkan bukanlah bagaimana mempertahankan kekuasaan, melainkan bagaimana kekuasaan itu bisa digunakan untuk mengabdi kepada Allah dan menjaga umat. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, yang paling ia khawatirkan bukanlah lukanya atau rasa sakit akibat tusukan, tetapi apakah ia telah menjalankan amanahnya dengan baik di hadapan Allah. Para sahabat yang masih hidup setelah Umar sering merenungkan ucapan-ucapan beliau. Salah satunya adalah ketika Umar berkata bahwa ia takut jika tidak ada satupun rakyatnya yang merasa dilayani dengan adil. Kalimat itu selalu diingat karena menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab yang ia rasakan. Tidak mengherankan jika umat merasa kehilangan yang sangat dalam saat beliau wafat, sebab sosok seperti Umar tidak mudah tergantikan. Generasi setelahnya pun menjadikan wafatnya Umar sebagai titik renungan. Mereka sadar bahwa keadilan, keberanian, dan kepedulian yang ia wariskan harus terus dijaga agar umat Islam tidak terjebak dalam keserakahan dan kelalaian. Umar adalah contoh nyata bahwa seorang pemimpin sejati bukanlah orang yang dikejar kehormatan, melainkan orang yang takut kepada hari perhitungan. Dengan wafatnya Umar, umat Islam menyadari bahwa hidup adalah perjalanan singkat yang harus dipenuhi dengan amal dan pengabdian. Umar meninggalkan dunia dalam keadaan syahid, ditikam ketika sedang memimpin sholat. Ia wafat dalam ibadah, dalam keadaan mengingat Allah, dan dalam perjuangan menjaga agama serta umat. Itu adalah kemuliaan yang tidak semua orang dapatkan. Hari ini, setiap kali umat Islam membaca kisah Umar bin Khattab, mereka akan terinspirasi untuk hidup lebih sederhana, lebih adil, lebih berani, dan lebih bertakwa. Umar telah pergi, tetapi warisan keteladanan dan nilai-nilai luhur yang ia tinggalkan akan tetap hidup hingga akhir zaman. Seusai wafatnya Umar bin Khattab, umat Islam memasuki masa yang penuh renungan. Setiap orang yang pernah bersinggungan dengan beliau, baik dari kalangan sahabat maupun rakyat biasa, memiliki kisah sendiri tentang bagaimana Umar berbuat kebaikan. Ada yang menceritakan bagaimana Umar tidak pernah tidur nyenyak karena selalu memikirkan nasib rakyatnya. Ada pula yang mengenang saat beliau berjalan sendiri di malam hari, menyamar tanpa diketahui untuk memastikan tidak ada orang yang kelaparan. Semua kisah itu terus hidup di tengah masyarakat, sehingga seakan-akan Umar masih hadir di antara mereka. Di setiap majelis ilmu, para sahabat sering membandingkan kondisi umat sebelum dan sesudah Umar memimpin. Mereka mengingat bagaimana pada masa Umar ketertiban terjaga, keamanan begitu kuat, dan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Bahkan musuh-musuh Islam pun menghormati sosoknya karena Umar dikenal tidak mudah ditakutkan oleh ancaman siapapun. Hal inilah yang membuat wafatnya Umar meninggalkan kekosongan yang sangat besar. Namun, di balik kesedihan yang mendalam, wafatnya Umar juga menjadi cahaya pengingat. Ia meninggalkan pesan bahwa hidup ini hanyalah amanah sementara. Betapapun kuatnya seorang manusia, betapapun luasnya wilayah yang berhasil ia pimpin, pada akhirnya ia akan kembali kepada Allah. Maka yang terpenting bukanlah meninggalkan harta atau kekuasaan, melainkan meninggalkan amal dan teladan yang abadi. Umar telah menutup hidupnya dengan warisan yang tidak lekang oleh waktu, keadilan, keberanian, dan ketakwaan. Hari-hari setelah itu, nama Umar terus disebut dalam doa-doa. Orang-orang mendoakan agar Allah menempatkannya di surga tertinggi bersama dengan Nabi Muhammad dan Abu Bakar, dua sahabat yang paling dekat dengannya. Dan doa itu seakan terjawab ketika Umar dimakamkan tepat di samping kedua sahabatnya tersebut. Letak makam itu menjadi simbol eratnya persaudaraan sejati yang tidak hanya berhenti di dunia, tetapi berlanjut hingga akhirat. Generasi demi generasi
Setelahnya terus mengambil pelajaran dari kisah wafatnya Umar. Anak-anak kecil tumbuh dengan cerita tentang ketegasan dan keadilannya. Pemimpin-pemimpin setelahnya dituntut untuk meneladani kesederhanaan dan tanggung jawabnya. Umat Islam secara keseluruhan diajarkan bahwa kepemimpinan bukanlah kebanggaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, wafatnya Umar bin Khattab bukan hanya sebuah tragedi, tetapi juga sebuah titik cahaya. Cahaya yang mengajarkan bahwa seorang pemimpin sejati akan dikenang bukan karena singgasana atau kemewahan, melainkan karena amal, doa, dan teladan yang ia tinggalkan. Umar telah wafat, tetapi namanya tetap hidup, menjadi pelita yang tidak pernah padam sepanjang zaman. Madinah setelah wafatnya Umar bin Khattab ibarat sebuah rumah yang kehilangan tiang penyangga. Kaum muslimin masih melaksanakan aktivitas sehari-hari, tetapi ada rasa hampa yang sulit dihapuskan. Umar bukan hanya seorang pemimpin politik atau panglima perang, melainkan penjaga nurani umat. Ketika beliau masih hidup, masyarakat merasa selalu ada sosok yang akan berdiri paling depan, melindungi mereka dari ketidakadilan, kesewenang-wenangan, atau ancaman musuh. Setiap kali orang melewati masjid tempat Umar ditikam, kenangan itu kembali hadir dengan jelas. Mereka teringat pagi subuh yang tenang berubah menjadi hari penuh kepedihan. Namun kenangan itu juga melahirkan rasa hormat yang luar biasa, sebab Umar wafat dalam keadaan memimpin sholat, sebuah ibadah yang menjadi pusat kehidupan seorang muslim. Maka banyak orang yang berkata, Umar telah mendapatkan karunia syahid dengan cara yang paling mulia. Kisah wafatnya Umar juga meninggalkan pesan kuat bagi umat Islam tentang arti keberanian menghadapi kematian. Umar tidak mengeluh atau meratap meski tubuhnya dipenuhi luka. Ia lebih memilih menggunakan sisa tenaganya untuk memberi wasiat kepada umat. Ia berpesan agar kaum muslimin selalu menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan menjadikan ketakwaan kepada Allah sebagai landasan utama dalam hidup. Wasiat itu kelak menjadi rujukan dan inspirasi bagi generasi berikutnya. Di samping makam Nabi Muhammad dan Abu Bakar, Umar kini beristirahat. 3 sahabat besar itu kembali berkumpul, sebagaimana mereka dahulu selalu bersama dalam perjuangan menegakkan Islam. Bagi umat, keberadaan 3 makam tersebut di satu tempat bukan sekadar kebetulan, melainkan tanda persaudaraan yang abadi, persaudaraan yang dipersatukan oleh iman dan perjuangan di jalan Allah. Setiap muslim yang datang menziarahi makam Rasulullah akan selalu teringat bahwa di samping beliau ada Abu Bakar, sang sahabat setia, dan Umar, sang khalifah tegas yang wafat syahid. Pemandangan itu menjadi pengingat bahwa kekuatan Islam di masa awal berdiri bukan karena harta dan kekuasaan, melainkan karena iman yang kokoh, persaudaraan yang tulus, serta kepemimpinan yang adil. Hingga kini, Umar bin Khattab tetap dikenang bukan hanya sebagai khalifah kedua, tetapi juga sebagai teladan sepanjang masa. Kisah hidup dan wafatnya adalah pelajaran yang akan selalu segar untuk siapa saja yang mau mendengar dan merenungkannya. Ia telah meninggalkan dunia, tetapi warisan keteladanan dan cahaya perjuangannya tidak akan pernah padam. Seiring berlalunya hari-hari setelah Umar bin Khattab wafat, umat Islam semakin menyadari betapa besar pengaruh yang beliau tinggalkan. Madinah masih ramai dengan kegiatan sehari-hari, tetapi setiap orang yang pernah hidup di masa kepemimpinannya merasakan perbedaan. Mereka teringat bagaimana Umar selalu berjalan di antara rakyatnya tanpa pengawal yang berlebihan, bagaimana beliau mengangkat beban rakyat di pundaknya sendiri, dan bagaimana setiap keputusan yang ia ambil selalu bertumpu pada rasa takut kepada Allah. Kisah wafatnya Umar akhirnya menjadi pelajaran yang lebih besar daripada sekadar peristiwa duka. Umat memahami bahwa seorang pemimpin sejati
haruslah hidup untuk umat, bukan untuk dirinya sendiri. Umar tidak meninggalkan istana megah atau harta berlimpah. Yang ia tinggalkan adalah teladan, doa, dan jejak kebijakan yang hingga kini masih dibicarakan. Bahkan orang-orang non-muslim yang hidup di wilayah kekuasaan Islam kala itu mengakui betapa Umar adalah pemimpin yang adil. Setiap kali umat mengenang detik-detik akhir Umar, mereka terharu mengingat kerendahan hatinya. Betapa beliau yang memimpin wilayah luas dan disegani musuh-musuhnya tetap memohon izin kepada Aisyah untuk dimakamkan di samping Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa di hadapan Allah dan Rasul-Nya, Umar merasa dirinya hanyalah seorang hamba yang kecil dan penuh kekurangan. Kerendahan hati inilah yang semakin mengangkat kemuliaannya. Generasi demi generasi pun memetik hikmah dari wafatnya Umar. Para pemimpin yang datang sesudahnya terus diingatkan agar tidak terlena oleh jabatan, sebab Umar telah membuktikan bahwa kekuasaan hanyalah titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Para orang tua mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa Umar adalah contoh keberanian, keadilan, dan ketakwaan yang harus dicontoh dalam kehidupan. Hingga hari ini, nama Umar bin Khattab tetap hidup dalam hati umat Islam. Kisah wafatnya menjadi penutup yang indah, sekaligus menggetarkan dari sebuah kehidupan penuh pengabdian. Umar telah pergi meninggalkan dunia, tetapi cahaya perjuangannya tetap menyinari jalan umat, mengingatkan bahwa hidup sejati adalah hidup yang dipersembahkan untuk kebenaran dan untuk Allah semata. Hari-hari berlalu, tetapi kisah Umar bin Khattab tidak pernah pudar dari ingatan umat. Di setiap majelis ilmu, nama beliau selalu disebut dengan penuh hormat. Para ulama menyampaikan bahwa Umar adalah contoh pemimpin yang mampu menyeimbangkan kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, ketegasan dan kerendahan hati. Wafatnya Umar bukan sekadar kehilangan seorang khalifah, melainkan kehilangan sosok teladan yang keberadaannya menjadi mercusuar bagi umat Islam. Madinah perlahan kembali menata kehidupan setelah peristiwa duka itu. Namun, rasa aman yang dulu begitu kuat di masa kepemimpinan Umar masih sulit tergantikan. Banyak orang yang mengisahkan bagaimana Umar sering menyamar di malam hari, mengetuk pintu-pintu rumah rakyat kecil, lalu membantu mereka tanpa diketahui siapa dirinya. Ketika kisah itu kembali diceritakan, air mata sering jatuh, sebab umat merasa bahwa mereka benar-benar telah ditinggalkan oleh seorang pemimpin yang hidup sepenuhnya untuk rakyat. Wafatnya Umar juga memperlihatkan bahwa kemuliaan sejati seorang hamba Allah bukanlah pada panjangnya umur atau banyaknya harta, melainkan pada bagaimana ia menutup hidupnya. Umar menutup hidupnya dalam keadaan syahid, ditikam ketika sedang berdiri di barisan sholat. Itu adalah tanda kemuliaan, karena beliau wafat dalam keadaan beribadah di rumah Allah dan dalam suasana penuh ketundukan. Sejak saat itu, nama Umar bin Khattab menjadi bagian dari doa-doa umat. Setiap kali mereka berdoa untuk kebaikan para sahabat, Umar selalu disebut. Setiap kali mereka menceritakan sejarah Islam, Umar selalu menjadi salah satu tokoh utama. Dan setiap kali mereka ingin belajar tentang arti keadilan, nama Umar kembali menjadi contoh pertama. Generasi setelahnya diajarkan untuk menjadikan Umar sebagai cermin, seorang pemimpin yang tegas tetapi penuh kasih, seorang manusia yang berani tetapi juga sangat rendah hati, seorang hamba Allah yang menjalani hidup sederhana tetapi meninggalkan warisan abadi. Dengan wafatnya Umar, umat Islam memahami sebuah pelajaran yang sangat besar, bahwa kepemimpinan adalah amanah, kematian adalah kepastian, dan warisan terbaik yang bisa ditinggalkan seorang manusia adalah amal soleh yang terus hidup di hati orang-orang setelahnya. Umar bin Khattab telah mengukir sejarah dengan tinta emas, dan kisah wafatnya menjadi akhir yang mulia dari perjalanan seorang hamba yang seluruh hidupnya diabdikan kepada Allah. Setelah generasi demi generasi berlalu, kisah Umar bin Khattab tetap menjadi bagian penting
dari ingatan kolektif umat Islam. Nama beliau selalu hadir ketika umat membicarakan keadilan, keberanian, dan kepemimpinan yang bersih. Wafatnya Umar tidak pernah dianggap sekadar akhir dari kehidupan seorang manusia, melainkan sebuah peristiwa yang meneguhkan nilai bahwa seorang hamba sejati akan meninggalkan dunia dengan bekal iman, amal, dan teladan.